Suara Kebenaran Publik, Breaking News, Global Rise TV. MPCPP Karawang sambangi Dinas Kesehatan Karawang. Global Rise TV Karawang. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila MPCPP Kabupaten Karawang bersama jajarannya menyambangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pada Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2023. Hal itu dilakukan pihak MPCPP mempertanyakan sikap tegas dinas terkait dengan rekomendasi Barjas atas pemenang lelang tender RSUD Rengas Dengklok, yang dinilai syarat akan permainan dan patut diduga berdampak akan merugikan keuangan daerah. Saat audiensi berlangsung sempat terjadi perdebatan sehingga suasana menjadi panas, ketika salah seorang peserta audiensi dari Pemuda Pancasila yang bernama Andre mempertanyakan sikap tegas Kadinkes Karawang. Seraya mengatakan, jangan menganggap kami tidak tahu hukum karena ada fiksi hukum, menurutnya, di mana semua pihak dianggap paham dan mengetahui aturan dan hukumnya dengan nada lantang. Di tempat yang sama Ketua MPCPP Karawang Kang Aziz menyampaikan, agar Kadis bersikap tegas atas rekomendasi Barjas tersebut. Singkatnya, dijelaskan secara hukum oleh Kang Agus Ferianto, SHMH selaku Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum BPPH-PP Karawang bahwa menurutnya ada indikasi yang dapat merugikan keuangan daerah. Jika melihat perubahan harga penawaran yang signifikan antara harga lelang awal dengan pada saat lelang ulang, kerugian itu bisa mencapai 20 miliar rupiah, tegas Kang Agus Ferianto, SHMH. Ditambahkan Arifin SH, pihaknya meminta agar Kadinkes Karawang tegas menolak rekomendasi Barjas karena terdapat beberapa indikasi pelanggaran karena tidak fair dalam pelaksanaan lelang pembangunan RSUD Rengas Dengklok, pungkas Arifin, SH. Reporter, Owen memberitakan dari Karawang. Tuntutannya apa sih? Terima kasih buat rekan-rekan media semua. Yang pertama kami ingin memastikan pengadaan tender ini sesuai dengan aturan hukum. Kami ingin menyelamatkan ada kelebihan anggaran yang kami nilai dari tender pertama dan tender ulang. Dan ini yang kami akan kawal bersama MPC dan BPPH, penggunaan anggaran ini harus sesuai dengan aturan. Dan yang kedua, ada proses tender yang kami nilai ini ada indikasi-indikasi yang luar biasa merugikan keuangan daerah. Dan proses-proses ini dari Barjas sampai nantinya penetapan ini, kami menunggu penetapan itu. Apakah ini akan ditetapkan oleh kepala dinas dengan rekomendasi Barjas atas proses lelang yang kami lihat ini ada pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa dan indikasi merugikan. Nah, ini yang kami tuntut ke Dinas Kesehatan. Tadinya kami ingin langsung ketemu dengan Barjasnya, namun mereka tidak ada. Dan kami langsung ke dinas untuk ketemu Kadis untuk menyatakan sikap bahwa terkait dengan proses lelang ini harus diambil tindakan tegas apakah ini ditolak atau diterima oleh dinas. Cuma Kadis tadi menyampaikan dia tidak akan berani dulu untuk bersikap sebelum sampai tanggal 19 nanti. Nah, ini kami akan menunggu tanggal 19 nanti apa sikap dinas terkait dengan persoalan ini. Kami sudah sampaikan indikasi kerugian-kerugian daerah yang akan berpotensi terjadi dalam proyek ini. Dan kalau itu tidak jadi perhatian oleh Kadis, maka kami setelah penetapan pemenang kami akan melaporkan ke KPK terkait dengan proses lelang ini. Demikian. Nah, tadi dalam waktu yang singkat ada kenaikan 20 miliar. Menurut selaku ketua, apakah ada korupsi yang terorganisir? Indikasi itu ada. Kenapa? Dalam penawaran pertama, PTPP ini sanggup membangun RSUD dengan harga 214. Tentu dengan penawaran 214 ada keuntungan dong yang dia dapatkan. Tapi kenapa dengan jarak waktu 1 bulan lelang ulang itu terjadi, PTPP melakukan penawaran sampai 94%. Bedanya itu 20%, 20 miliar. Ini kan menjadi luar biasa bagi kami. Kenapa perbedaan jangka waktu 1 bulan penawaran lebih tinggi? Nah, ini ya indikasi dengan 214 aja miliar mereka bisa bangun di awal dengan keuntungan yang mereka peroleh secara bisnis, tapi di tender ulang melonjak 20 miliar. Nah, ini kan menjadi ada tanda tanya bagi kami. Nah, ini yang akan menjadi dasar hukum kami kenapa perubahan harga yang luar biasa ini tidak menjadi perhatian bagi para aparat hukum, sehingga kami
ketika ditetapkan ini sebagai pemenang nantinya, maka lonjakan harga itu akan menjadi dasar kami melaporkan tindak pidana korupsi atas perkara ini. Jadi indikasi itu akan terjadi setelah penetapan ini disahkan oleh Pokja dan juga PPK nantinya. Nah, terus langkah apa yang akan dilakukan PP setelah jika berlanjut? Kami sudah melakukan langkah-langkah semuanya, menyampaikan aspirasi ini semua, dan juga kami sudah menyurati juga dan melakukan aksi bagaimana penggunaan anggaran ini hati-hati. Tapi kalau penetapan ini tetap dipaksakan oleh Barjas dan juga Dinas Kesehatan, maka kami akan melakukan tindakan hukum dan akan melaporkan ini ke KPK. Kami akan melaporkan indikasi-indikasi ini dan juga bukti-bukti saksi-saksi yang sudah kami temui. Karena ini akan dipertanyakan oleh penegak hukumnya langsung kepada si pengguna anggaran. Karena kami pastikan PPK pengguna anggaran Barjas ini harus bertanggung jawab kalau ini tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan RSUD menggunakan anggaran 250 miliar. Suara kebenaran publik, breaking news, Global Rise TV.